selebihnya masukan dari teman-teman ya. Ciri khas generasi kolonial ya, otoriter, tua, disiplin ya, gaptek gitu ya, yang lain-lain kecil ya, dan sebagainya gitu ya. Oke, sudah jelas kolonial tua ya, gitu cirinya gitu. Ya, gak apa-apa sih, memang benar juga. Oke. Nah, gaptek ini juga masalah yang sering terjadi nih kelihatannya ya di banyak perusahaan ketika teman-teman yang muda di milenial sudah banyak menggunakan teknologi aplikasi untuk dalam pekerjaannya, tapi yang generasi tuanya agak kesulitan catch up dengan teknologinya. Oke, selanjutnya ciri khas generasi milenial. Oke, jelas muda ya. Gitu. Ya, tadi sebelumnya tua, ini muda gitu. Ya, memang paling gampang nyebut ciri-cirinya. Oke, ya. Kemudian kita lihat kembali ciri khasnya mereka fleksibel ya, daripada nyebutnya yang juga kreatif. Ya, oke. Yang disebut up to date dan sebagainya. Oke. Ya, kita kembali ke slide kita. Oke, yang ketiga perilakunya mereka itu bukan tidak punya uang, tapi lebih menyukai transaksi non tunai. Jadi belanjanya mereka itu cukup dengan senam jari ya. Makanya online shop itu luar biasa lah, lakunya di milenial. Jadi walaupun tidak punya uang banyak di dompetnya, nggak tebal gitu ya, tapi tetap ya uangnya juga cepat menguap habis gitu ya, hanya dengan hitungan menggunakan jempol saja. Gitu. Oke, keempat, kerja cerdas dan cepat. Ya, mereka mudah beradaptasi dan bekerja lebih efektif karena mereka banyak menggunakan teknologi ya untuk bekerjanya. Oke. Kemudian lanjut juga di perilaku kelima, bisa apa aja. Mereka terbiasa multitasking. Ya, mereka bisa meskipun sambil santai terlihatnya sambil mendengarkan musik, tapi mereka bisa sambil coding, sambil juga berkoordinasi dengan rekan yang bekerja remote di tempat lain dan sebagainya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan multitasking, ya. Bahkan kenapa juga mereka memilih gadget-gadget yang juga canggih yang bisa mendukung kegiatan mereka untuk multitaskingnya juga cukup kuat. Oke. Itu ciri keenam, ya mereka juga liburan kapan aja, di mana aja. Ya, 1 dari 3 milenial di Indonesia liburan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya, sedangkan kalau generasi kolonial, generasi yang lebih tua dari sebelumnya, mikir-mikir dulu mau liburan. Ya, buat mereka liburan itu dalam tanda kutip menjadi seperti sebuah kewajiban, sebuah experience yang harus dialami oleh mereka sendiri. Ya, bahkan kecenderungannya ada yang melakukan penelitian, mereka tidak lagi spending kepada barang-barang yang mewah gitu, tapi kemewahan itu adalah experience dengan mereka misalnya backpacker ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri dengan bekal secukupnya dan sebagainya ya, itu yang dilakukan oleh milenial. Oke, terus yang ketujuh, sebagian besar juga sudah mulai cuek dengan politik ya, lebih kepada film, olahraga, IT gitu ya. Tapi kalau gosip mungkin masih gitu ya. Oke, lanjut suka berbagi. Nah, inilah jadi perilakunya dari milenial di sini adalah sangat peduli terhadap suatu masalah sosial. Mereka senang kritik, gitu ya, senang komentar, gitu ya. Dan apapun itu mereka bagi di sosial media, gitu. Ya, dan yang terakhir, nah mereka kebanyakan sudah bilang bahwa untuk terhadap sesuatu itu tidak harus memiliki, ya. Ya, bagi mereka itu akses lebih penting dari kepemilikan. Ya, contoh misalnya, yang penting kan bisa naik mobil, bukan punya mobilnya. Jadi pada saat perlu mobil, saya bisa pakai mobil. Entah pakai itu, pakai punya sendiri, pakai punya teman, rental, ya, atau transportasi online, itu yang penting buat mereka. Gitu. Jadi soal kepemilikan tidak menjadi faktor yang paling penting.
gitu. Karena yang penting adalah akses, gitu. Jadi tidak punya mobil, tidak punya motor nggak masalah. Ojek online dan taksi online ada, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada sudut pandang lain, ya, yang meneliti tentang milenial mempertimbangkan dalam menerima suatu pekerjaan, ya. Ya ternyata uang bukanlah segalanya buat teman-teman milenial. Uang itu penting, ya, tapi gaji tinggi itu hanya kurang lebih 18% menjadi pertimbangan dalam menerima suatu pekerjaan, ya. Nah, ini bisa menjadi catatan buat teman-teman, gitu ya, bahwa yang lebih besar diperhatikan adalah pekerjaannya sesuai nggak dengan passionnya. Terus ada rencana karir yang jelas. Ya, mereka apa mau stuck di situ aja atau enggak. Dan mereka cenderung ingin terbang atau naik dari satu posisi ke posisi yang lain atau challenge yang lain. Gitu. Nah, ini juga yang menjadi problem buat teman-teman di HR. Ya. Jam kerja yang mereka harapkan adalah sebagian besar mereka ingin fleksibel, bisa bekerja dari rumah atau work from home. Ya, bahkan trennya lagi sudah mengarah kepada WFA, ya, work from anywhere. Jadi bisa bekerja di mana aja, ya, nggak harus di rumah dan nggak harus dimonitor bahwa ada di rumah atau tidak. Ya, yang penting tetap bisa online mau dimanapun. Itu, ya. Nah, Istilah itulah baru yang jadinya ya Pak ya. iya, work from WFH. anywhere. Iya. Iya, gitu. Ya. Kayak di mana aja, kapan aja, gitu. Selalu always, gitu. Iya, Ya. betul. Nah, sedangkan kalau generasi baby boomers dan kolonial kita sebutnya di sini, ya, ya kita 9 to 5 atau 8 to 5 ya, itu masih seperti itu. Dan milenial sudah mulai meninggalkan itu. Oke. Nah, kita balik lagi, ya kita bisa bandingkan tiga generasi yang bersinggungan di sini, ya. Kita bahas di Gen X dan baby boomers itu lebih cenderung disebut kolonial tadi, gitu ya. Dan ini milenial. Nah, itu bisa dibaca ya dari survei terhadap tenaga kerja dari sebuah institusi, ya. Ada prosnya, mereka ada punya kelebihan, ada kekurangannya, ya. Sepintas kita bahas yang di Gen X, ya. Prosnya managerial skill, revenue generation, problem solving. Mereka punya ciri khas keunggulan di sana. Cons-nya atau kekurangannya, less cost effective, less executive presence. Ya, oke. Sedangkan milenial nih, ya, antusias. Ya, antusias sekali. Mereka orangnya aktif, ya, bersemangat, tech savvy, ya, entrepreneurial, oportunis, ya. Dan tapi disebutnya kalau milenial itu kelemahannya lazy, malas, nyantai. Yang penting kita udah tahu, oh di set targetnya, oh nanti akhir bulan kita harus store gitu. Ya kalau hari-harinya dilihat kadang-kadang nggak ngapa-ngapain atau lagi nyari ide dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya ya. Jadi bilang unproduktif. Ya, ini masih sudut pandangnya. Nah, gimana kira-kira mereka menjadi tenaga kerja atau angkatan kerja future, ya. Nah, ini sudah sebenarnya sudah future-nya itu sudah now ya, sudah berjalan ya. Jadi collaborative working, ya. Zaman baby boomers ataupun Gen X murni nggak pernah ada cerita, ya. Hampir nggak ada cerita judulnya ada co-working space, ya. Kantor yang dipakai bareng-bareng keroyokan, ya. Ada kantor yang dimana bisa depan meja itu, depan kursi itu teman yang lain itu beda perusahaan gitu ya. Itu hampir nggak pernah terbayangkan di baby boomers ataupun Gen X. Oke. Oke, mohon maaf kalau mungkin soundnya saya ada gangguan sedikit karena sedang hujan besar posisinya. Oke. Ya, lanjut. Nah, di sini mereka punya ciri khas, punya collaborative working, ya, dan mereka mengharapkan adanya flexible workspaces. Ya, seperti tadi saya bilang, sudah istilah barunya udah. Oke. Oke, ya. Nah, 66% juga mengharapkan flexible work hour, ya.
Dan komunikasi itu mereka tetap ternyata meskipun mereka menggunakan email, ya, menggunakan sosial media, tapi mereka tetap suka dengan one-on-one communication. Ya, itu beberapa chipnya. Oke, mohon maaf Pak Edwin, maaf saya potong. Untuk waktunya 15 menit lagi ya Pak, sampai jam 16. Nah. Siap. Ya, ini sekilas lagi milenial di dunia kerja. Mereka pekerja keras, optimis, ya, dan seterusnya, ya. Nah, 64% memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan dan karir. Oke, jadi kalau kita bahas milenial, pasti mereka selalu berkait dengan teknologi, ya. Nah, ini perbandingannya lagi antara milenial dengan baby boomers secara detail. Ya, bisa dibaca. Ini diulang-ulang lagi aja dengan berbagai perspektif. Ini untuk memperkaya buat teman-teman, sehingga tinggal mudah untuk mengambil ciri-cirinya. Nah, dari pembahasan tadi, sebenarnya yang lebih penting adalah menuju ke bahasan kita tentang leadership. Bagaimana menjadi seorang leader atau memimpin atau melakukan sebuah kepemimpinan terhadap generasi yang kolonial ataupun generasi yang milenial. Oke, kalau kita bahas leadership, saya pikir banyak leader di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kakak tua dan kakak muda yang sudah punya jabatan yang tinggi ya, dengan experience yang cukup banyak. Saya sih bukan waktunya untuk bahas teori-teori ini sekian banyak ya. Jadi baik teori ya mungkin yang cukup sering dibahas itu situational leadership, bagaimana situasi tertentu leader itu harus bagaimana ya, kemudian skill dari atau style teori leadershipnya, jadi ada yang demokratik gimana gitu ya, ada yang otoriter itu gimana gitu ya. Buat saya sih itu itu teori yang dibangun dengan sebuah penelitian dari praktek berbagai macam orang yang melakukan kepemimpinan, ya, termasuk juga transformational leadership. Saya tidak bahas untuk mengarah kepada teorinya, ya. Tapi saya ingin mengambil cuplikan-cuplikan apa sih leadership itu yang mudahnya, gitu ya. Oke. Ya, kita ambil dari expert. Ya, oke, siapa yang nggak kenal Peter Drucker? Ya, kalau yang hobi baca buku manajemen itu pasti hafal siapa Peter Drucker, gitu ya. Ya, bisa disebut manajemen guru, ya. Jadi leader itu adalah seorang yang punya follower, ya. Itu disebut leader. Ya, Warren Bennis bilang leadership is the capacity to translate vision into reality. Ya, oke, ini lebih dalam lagi nih. Mereka punya kapasitas untuk mewujudkan visi impian menjadi kenyataan. Oke, terus lanjut Bill Gates, sang pendiri Microsoft. Yang leader will be those who empower others. Jadi siapa yang mengempower yang lainnya. Dengan John Maxwell yang terkenal dengan irrefutable law of leadership, ya. Leadership is influence, nothing more, nothing less. Ya, itu adalah pengalaman. Sorry. Oke, itu definisi leadership. Oke, kita nggak mau banyak lebar. So, dari sekian beberapa sampel di situ, what is leadership? Ya, ini ada yang menyimpulkan ya, process of social influence. Ya, sebuah proses mempengaruhi secara sosial yang memaksimalkan usaha atau effort dari orang lain atau pihak ketiga untuk menuju sesuatu pencapaian target, ya. Apalagi kalau dalam konteks perusahaan sudah jelas, ya. Kalau manajemen itu sekilas kita bahas itu adalah getting things done through people, ya. Bagaimana
mencapai sebuah tujuan melalui orang-orang yang ada. Jadi masih ada sangat erat kaitannya dengan leadership. Oke. Nah, dari leadership di sini, ya kita nggak lebih fokus kepada teori-teori atau pembahasan definisi-definisi, tapi kita akan lihat bagaimana sih 7 traits, ya, apa sih ciri, ya, atau kekhasan dari seorang great leader yang sebenarnya ini tidak dipedulikan apakah dia memimpin untuk generasi kolonial ataupun memimpin untuk generasi milenial, ya. Saya rangkum di sini mereka punya 7 traits, ya. Kita bahas satu persatu, ya. Nah, mereka itu memancarkan energi positif, ya. Jadi mereka selalu bersemangat, ya, menyampaikan sesuatu meskipun kita diambang kegagalan, gitu ya. Ataupun ketika menghadapi pandemi ini, banyak pemimpin-pemimpin sejati yang justru menyampaikan dengan baik bahwa kita akan bisa lalui ini bersama, ya. We are on the same boat, gitu. We are going through this, gitu. We are facing this together, ya. Jadi mereka menyampaikan energi positif, bukan menyampaikan ketakutan, ya. Menyampaikan ketakutan dengan, wah, pandemi seperti ini mempengaruhi perusahaan, oke, siap-siap aja, yang kinerjanya jelek bakal kita shortlist buat PHK. Nah, kan nggak seperti itu, ya. Jadi kita bisa lihat yang di sebelah kanan di sini, ya. Ini kalau mereka tweeting atau texting atau mereka ngasih komen, bukan yang ini, gitu ya. Yang ini itu tidak dilakukan oleh mereka. Ya, mereka tidak menjembarkan energi yang negatif. Ya, jadi mereka sangat berusaha menjadikan segala sesuatunya itu menjadi kalimat-kalimat positif. Oke. Nah, yang kedua, ya, mereka mereka proaktif, punya proaktif attitude, ya. Ketika terjadi satu masalah, ya, fokus mereka adalah menyelesaikan masalah itu, ya. Gimana ilustrasinya? Ya, ketika ada contoh di sebuah restoran itu terjadi adanya kesalahan order dari waiter ketika mereka melakukan order take away makanan. Ya, dari si waiternya sudah memasukkan makanan, ya, tapi lupa memasukkan minuman. Minumannya tertinggal. Ya. Setelah jarak sekian ratus meter, sekian menit, customer-nya meninggalkan restoran tersebut, barulah sadar si waiternya bahwa minuman pesanan si customer itu tertinggal. Nah, apa yang dilakukan oleh leader yang baik? Ya, dia proaktif. Dia tidak langsung bicara menyalahkan atau memarahi dari waiter tersebut, tapi dia fokus kepada customer. Jangan sampai customer kecewa. Maka yang segera dilakukannya mengecek data customer tersebut, kemudian ada nomor teleponnya, dihubungi, dan dia masih di jalan, hanya jarak sekitar beberapa kilometer dari restoran, dan menyuruh si waiter tersebut membawa pesanan minumannya dan menyusul si customer tersebut. Jadi fokus untuk menyelesaikan problem dari customer, menyelesaikan bagaimana customer bisa satisfied. Nah, baru setelah customer itu diselesaikan, next-nya biasa dievaluasi. Kenapa si waiter bisa terlupa memasukkan minuman di dalam order take away dari customer. Ya, itu salah satu prosesnya. Nah, tapi kalau pola pendekatan yang tidak pas, dia akan cenderung bahkan langsung memarahi, dan kemudian customer-nya pun dibiarkan begitu saja, tidak disentuh, tidak dihubungi. Gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian ciri khas dari great leader ini adalah mereka mendelegasikan pekerjaan, ya, secara completely, ya, secara penuh mempercayakan kepada teman-teman atau tim member di bawahnya. Ya. Jadi mereka tidak melakukan micromanaging, ya, yang secara perintilan kecil-kecilnya mereka
cek satu persatu, mereka berikan kepercayaan, ya, sehingga seorang leader yang baik tidak akan selalu terlihat super sibuk sendiri, ya, bahkan lebih fokus, lebih banyak bisa merenung, memikirkan, mengevaluasi, membuat konsep, membuat strategi dan sebagainya. Oke, yang keempat, mereka itu sangat dekat, ya, bisa didekati dengan mudah, gitu ya. Nah, ini kenapa sering terjadi juga pada saat pandemi akan sangat terasa ketika kondisi perusahaan goyang. Ya, pada saat kondisi perusahaan normal, itu mereka melakukan komunikasi itu tidak begitu baik. Tidak terasa adanya gejolak apa-apa. Tapi ketika ini dari seluruh anggota timnya. Ya. Tentu saja sebagai seorang leader mereka accountable, mereka harus bisa diandalkan, ya, bukan hanya sekedar tanggung jawab, ya, tapi bagaimana membawa sesuatu yang bisa membawa lebih baik. Dan yang terakhir, mereka itu decisive, ya. Jadi seorang leader itu confident dalam pengambilan keputusannya, ya. Bahwa pengambilan keputusan itu merupakan sebuah pekerjaan yang dibebankan kepada leader secara jelas, ya. Tapi bagaimana mereka bisa confident mengambil sebuah keputusannya, ya. Itu yang disampaikan bagaimana perilaku seorang leader yang tepat. Yang saya yakin ini akan bisa kita aplikasikan bukan hanya di kolonial, tapi juga di milenial. Sama mereka juga akan mengharapkan seorang leader yang seperti itu. Nah, lebih dalamnya lagi, dipertajam lagi sebagai akhir dari sharing saya untuk pembahasan leadership ini, ya. Lebihnya dirangkum di sini, ya. Jadi milenial itu sebenarnya mereka ingin work-life blending acceptance, ya. Jadi mereka ingin kehidupan dengan pekerjaan itu jadi satu, bukan sesuatu yang jadi balance, tetapi jadi satu, gitu, ya. Jadi kita sebagai leader itu diharapkan itu menjadi fleksibel, gitu. Ketika mereka memang bekerja terlihat santai, biarkan, jangan micromanage mereka, gitu, ya. Oke. Oke, yang kedua, reward for work, more opportunity and promotion. Terkadang mereka itu lebih senang diberikan challenge, opportunity untuk berkembang, gitu. Dia akan bilang, bos, ada tugas lain nggak yang lebih nantang, gitu, yang lebih berat, yang bikin gue passionate, gitu, yang bikin gue mau belajar, buka buku, browsing lebih banyak. Nah, yang seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Makanya kenapa wajar di sebuah organisasi yang settle, organisasi yang sangat sistemik, yang sangat rapi, akan sulit menghadapi milenial seperti itu karena mereka butuh tantangan terus yang baru. Dan dunia seperti startup yang penuh dengan dinamika itu sangat cocok ya itu banyak ngapain aja ya, lagi kelihatan sibuk atau kelihatan lo gue punya strategi karena begini langkahnya begini ada komen nggak lo gitu ya, menurut lo gimana, apa yang harus diubah, oke nggak, atau dari kita mix ide-ide dari lo yang mereka butuh dilibatkan, dan apabila ada ide yang dari mereka yang dia
apa yang diharapkan dari mereka. Ya, ya ternyata sama. Ya mereka juga butuh relationship, butuh kedekatan. Jadi bukan kedekatan yang terlalu dikotomi antara ini kehidupan kita di kantor, ini kehidupan di kantor, tapi sudah blended aja, ya, bahwa kita seperti teman gitu, ya, seperti yang lebih senior dengan junior gitu aja, hubungannya antara kakak dan adik gitu, kakak dengan kakak muda, ya. Nah, milenial juga membutuhkan achievement and knowing how they are doing. Ya, artinya mereka sangat membutuhkan feedback, gitu ya. Ini yang sangat dirasakan ketika saya udah mengalami beberapa kali dalam tim saya juga ada milenial, itu mereka sangat senang bolak-balik. Kadang WhatsApp, "Sir, saya udah kirim gimana ya?" Ini ya. Padahal baru juga emailnya masuk gitu ya, baru berapa detik udah nanya, "Sir, gimana kira-kira oke nggak? Bentar dulu, gue baca dulu," gitu ya. Nah, itu hal seperti itu. Dan mereka akan bertanya lagi, "Sir, kalau misalnya mereka probation, Sir, saya udah berapa bulan, saya udah 2 bulan di sini, kira-kira gimana, apa yang perlu saya ini?" Belum saya tanya aja udah kayak begitu. Jadi mereka emang orang yang sangat butuh dengan feedback, gitu. Dan give affirmation mereka sangat butuhkan. Butuh afirmasi. Gue bagus nggak? Gitu. Gue jelek nggak? Gue oke nggak? Gitu. Ya. Yang perlu disampaikan kepada mereka. Kalau mereka, lu kurang bagus di sini, kita ngomongin aja. Gitu. Tapi tinggal bagaimana kita mengemasnya supaya bukan hanya ngomongin evaluasinya aja, tapi gimana kasih solusinya, kasih kritik yang membangun. Nah, milenial sangat membutuhkan informality. Nah, sekali lagi kita bilang hubungannya bukan lagi atasan bawahan, tapi lebih ke mentorship gitu ya. Jadi mentor, jadi kakak tua dengan kakak muda, istilahnya begitu ya. Hubungan kakak adik, ya. Don't take things personally, ya. Jadi jangan ambil secara personal ketika misalnya milenial, karena mereka senang dengan informal itu. Ya sudah, blend aja, ngalir aja, gitu. Simplicity Mohon and maaf, Pak duplicate. Edwin mengingatkan waktunya. Mungkin 2 menit lagi. Sedikit lagi nih, Mas. Okay. Simplicity ya, buatlah menjadi things make it simple ya. Mereka nggak suka dengan yang too much detail, kasih picture-nya. Itu kita bicara ala kadar sambil call, sambil out, mereka kan lebih masuk. Dan makanya salah satu tips kalau mau melakukan meeting asik dengan milenial, lakukanlah kantor, lakukanlah di tempat hangout. Ya, itu ide, strategi, kontribusi mereka itu jauh bisa lebih baik. Itu props ya. Itu saya sudah melihat. Jadi dengan ruangan kantor yang formal itu mereka menjadi kaku gitu. Tapi acara di luar dengan segala macam formal itu bisa cair dan bisa berpositif produktivitas mereka. Mungkin seperti itu, Bu Ria, kurang lebihnya itu materi dari saya. Materi yang sangat menarik sekali, Pak. Atas materinya sangat menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa berikan post melalui voting di situ ya. Apapun misalnya seorang OB atau seorang operator diajak ngobrol langsung sama level direktur atau level senior manager, dia pasti ya takut lah gitu ya. Aduh, gue takut salah ngomong, ntar tahu-tahu nggak diperpanjang, gue malah di ke outsourcing kan lagi lah atau gimana, ya nggak gitu ya. Itu harus disiapkan dari beberapa level. Nah, makanya senjatanya ketika misalnya yang level bisa senior, contoh misalnya saya bagi tim saya, ini terjadi sampai saat ini pun. Coba nanti ajak, bahkan saya terkadang dalam tanda kutip mengeluarkan sedikit extra money di luar dari anggaran perusahaan gitu ya, ajakin ngopi tuh teman-teman OB atau teman-teman security gitu, atau pas kemarin Ramadan buka bersama, ada satu momen di mana mereka lebih santai dan itu keluar tuh ya masukan segala macam. Oke, mungkin untuk kita kasih kesempatan ke penanya lain, yaitu dari Pak Alfian Fajar hadir. Pak Alfian mungkin bisa raise hand dulu. Iya, hadir Bu. Hadir ya. Oke, silakan Pak. Ya.
Pak Ya, Alfian, terima, silakan. Kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Edwin. Silakan, terima Pak. kasih atas kesempatannya, Bu. Selamat sore, Pak Edwin. Ya, sore Pak Alfian. Pak, boleh di-sharingkan mungkin sekiranya upaya atau tindakan apa yang dapat dilakukan oleh milenial. Namun di sini milenial selaku agen of change untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kebiasaan-kebiasaan suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut didominasi oleh kaum kolonial. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa di-sharingkan pengalamannya, Pak, berkaitan untuk hal tersebut. Terima kasih. Untuk pola komunikasinya Pak Alfian ya. Jadi Ya, Pak, betul. jelas yang simpel dulu kita mulainya Pak, namanya perubahan kan kalau drastis dan terlalu masif itu biasanya akan memunculkan resistensi yang besar ya. Nah, tapi kan kita dengan adanya kemajuan teknologi, saya yakin generasi kolonial pun mau tidak mau kan, suka tidak suka juga harus akrab dengan internet dan smartphone ya. Ini sudah masanya. Jadi